Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Jamaah syukur rahimahullah. Bacaan kita masih pada Darius yang tidak peduli atau acuh terhadap keluarganya. Darius dalam hal ini adalah pimpinan keluarga. Pimpinan keluarga itu siapa? Ar-Rijal. Kemarin beberapa minggu lalu kita sudah sampaikan bahasanya petunjuk Allah itu lengkap, adil. Lengkapnya itu ya memberikan petunjuk di hidup di dunia ini sampai hidup di akhirat. Adil ini dari antara makhluknya ya adil dari yang berjenis laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian dari makhluknya itu ada juga batasan-batasan dalam hidup ini. Karena hidup yang tidak berbatas itu sebetulnya kehidupan alam hewan, ya. Lebih halusnya ya binatang, gitu ya. Jadi ruleless, jadi tanpa aturan gitu. Kalau bisa bebas sebebas-bebasnya. Padahal realitas bahwasanya kebebasan kita masing-masing manusia ini adalah dibatasi oleh Allah melalui kebebasan makhluknya yang lain. Contohnya kayak pelanggaran dari suami itu yaitu apabila nusus itu durhaka itu menyimpang dari batasan-batasan hak dan kewajiban dalam keluarga. Itu diatur dalam An-Nisa ayat 34. Itu untuk suami, ini tinggal pelangan. Kemudian untuk istri itu ada di surat An-Nisa ayat 128. Kalau nususnya istri itu ada di An-Nisa 34, nususnya suami diatur di An-Nisa 128. Saya tidak mau ulang lagi itu di situ. Hanya selanjutnya bagaimana petunjuk-petunjuk Allah tentang idealnya seperti apa toh? Idealnya seperti apa? Itu suami itu idealnya seperti apa? Istri itu idealnya seperti apa? Agar tidak terjadi saling nusus tadi. Karena sebenarnya peristiwa nusus itu, kedurhakaan dalam rumah tangga itu ada sebab-sebabnya. Antara lain pada umumnya kalau diperhatikan itu karena dia tidak sepertinya yang diharapkan oleh Nabi. Bagaimana suami yang baik dan bagaimana istri yang baik. Oke, sekarang kita masuk pada
Bagaimanakah ciri-ciri suami yang baik? Sederhana, Nabi memberikan pedoman. Khairukum li ahlihi. Orang yang baik di antara kamu adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Insya Allah kalau orang itu baik terhadap keluarganya, insya Allah nanti akan baik terhadap tetangganya, baik terhadap teman-temannya, baik terhadap tamu-tamunya, terhadap pada rekan-rekannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diriwayatkan Aisyah dengan Mukharrij Tirmidzi itu mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik suami itu adalah yang baik terhadap keluarganya. Keluarganya yang artinya istrinya, anak-anaknya. Itu keluarga kecil, intended family. Kalau extended family itu ya keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Ini juga harus berlaku adil. Itu nanti ada petunjuknya lagi di surat Al-Isra itu. Kita harus berlaku adil karena rawan, kadang-kadang itu sumber konflik juga itu dalam rumah tangga. Siapakah yang harus menegakkan keadilan? Ya ini qawamun, penegak ini. Sang penegak itu adalah ar-rijal. Jadi itu ya hubungannya itu gitu ya. Ini baru urusan di dunia. Jadi wa ana khairun li ahli. Khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Nabi mengatakan, aku adalah sebaik-baik suami yang baik terhadap keluarganya. Tentu bagaimana Nabi Muhammad itu nanti, bagaimana keluarganya, bagaimana itu nanti biar Ustadz Amin ya, bidangnya Ustadz Amin. Jadi ini nanti terintegrasi begitu. Kita lihat bahwasannya kita ambil sampel saja. Jadi Nabi itu info yang populer. Nabi itu kalau pergi itu siapa istrinya yang mendampinginya diundi. Itu kan menunjukkan betapa kehati-hatiannya, betapa keadilan itu. Kemudian Nabi itu tidak pernah menuntut yang neko-neko dalam hal konsumsi keluarga gitu. Hanya terhadap Aisyah itu kan ada makanan apa hari ini. Coba Nabi memimpin bangsa, memimpin negara gitu, terus lakunya terhadap istri seperti itu contoh aja ya ini kan. Wah enggak, Kanjeng Nabi hanya ada gantung ini sama oke, ya sudah, saya hari ini puasa. Jadi apa yang dilakukan itu menjadi sumber hukum bahwasanya untuk sholat puasa sunnah itu niatnya boleh nanti muakhir, tidak muqaddam. Tapi kalau puasa wajib niatnya muqaddam. Ini sekaligus juga menyongsong Ramadan. Karena peristiwa ini, jadi hubungannya dengan harta.
Nabi pada suatu ketika habis sholat berjamaah, terus segera, bahasanya orang Betawi kan, segera kabur gitu kan. Jangan kabur koyo ayam baik kabur ya. Saya segera pergi. Pada tanya, sahabat pada tanya, ada apa itu Nabi? Ternyata tidak lama kemudian Nabi datang kembali menemui jamaahnya. Kemudian jamaah pada tanya, oh ada apa Nabi? Jadi tidak ada yang membayangkan oh Nabi sakit perut, tadi tertunda ke belakangnya. Tidak ada yang tanya ada apa Nabi? Oh begini, saya ada amanah, saya ada titipan emas yang harus diteruskan. Tapi saya lupa pesan sama istri saya. Di sini saya ingat, makanya saya segera. Jadi tidak lama-lama amanat itu yang amanat harta yang harus ditasarufkan, tapi belum sempat tersarufkan, maka kemudian beliau ingat, terus segera mengingatkan pada istrinya. Nanti sehingga istrinya kan bisa mengeksekusi atau bisa mengingatkan jika Nabi nantinya lupa, terus kembali lagi. Ini contoh pada harta. Kebaikannya lagi ya, jadi yang kita nilai 100 ekor unta itu kan berapa? Itu kita bayangkan saja apa itu yang menjadi maharnya Nabi ketika nikah dengan Khadijah. Jadi meskipun kehidupannya begitu, tidak ada makan yang gitu, terus puasa, terus itu semuanya, kemudian dia peduli kalau memang ada orang yang berkekurangan ditutup. Ini gambaran-gambaran seorang rijal yang baik, rijal yang baik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang laki-laki itu adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Sedang aku adalah di antara kamu yang baik. Aku pun juga baik terhadap keluarga. Jadi beliau mengarahkan sahabatnya itu dia sendiri sudah melakukan gitu. Jadi tidak terkena kabura mantan indallahi taqulu ma la taf'alun. Kemudian kalau perempuan seperti apa? Ini juga matanya bermacam-macam, tapi pesannya itu sama. Ini saya kutipkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha. Khairun nisa'i, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri, idza nazarta ilaiha sarratka, apabila engkau melihatnya, engkau memandangnya, engkau senang, menyenangkan engkau. Wah, itu kan nanti bisa diurainya itu ya. Makanya untuk belanja bedanya, belanja semuanya, untuk bersoleknya apa semuanya jadi bukan tidak menarik di hadapan suami, tapi menarik di hadapan orang lain karena lagi bepergian kemana, datang ke kondangan, datang ke arisan dan lain sebagainya. Tapi untuk internal biasa adanya, gitu ya. Seadanya dalam arti kata tidak
diatur. Jadi ini untuk suami. Mengapa suami untuk istri? Mengapa istri disampaikan pada para suami? Ya karena untuk mengarahkan arija tadi, termasuk mengarahkan supaya istrinya seperti halnya yang digambarkan Nabi itu, ya dari tanggung jawab suaminya. Wa idza amartaha ata'atka, apabila engkau menyuruhnya, artinya dalam menyuruh tidak bermaksiat. Jadi dalam Islam itu suruhan itu yang wajib ditaati, yaitu suruhan yang tidak bermaksiat. Kalau suruhan bermaksiat itu wajib tidak ditaati. Beda dengan di hukum positif itu. Wahai komandan memerintahkan, meskipun membunuh itu adalah tidak pidana, dilakukan karena tidak seperti itu. Ini contoh perbandingan yang kontras, yaitu kasus yang hampir selesai, misalnya Sambo dan kawan-kawannya. Itu bisa merepresentasikan bagaimana keluarga yang gagal. Apabila kamu suruh dia, maka dia mentaatinya. Wa idza aqsamta 'alaiha, apabila engkau bersumpah kepada dia, berjanji kepada dia, pada istri itu, abarroka, maka dia menghargainya dan dia mengikutinya, dia menjaganya supaya sang suami itu tetap bisa menjaga, memenuhi janji-janjinya, janji internal pada keluarga maupun janji eksternal pada masyarakat, janji yang pernah disampaikan. Nah, ini menunjukkan keterbukaan dalam keluarga itu. Jadi apa yang itu disampaikan, sehingga kan apabila bersumpah, berjanji, maka dia akan mendukung dan didukung, akan didukung. Sepertinya tentang janji berupa kewajiban, seorang suami harus memberikan nafkah pada istrinya dan istri harus taat pada. Ini kedua kewajiban taat sama kewajiban menafkah itu kan, kalau dalam proses konflik keluarga dibawa ke pengadilan, nanti akan dilihat apakah karena diadukan istri, apakah istri tidak mau melayani sang suami itu, dilihat apakah sang suami juga tidak berprestasi di dalam menunaikan kewajiban sebagai suami. Kalau diperiksa ternyata ada, ya tuntutannya akan berbeda. Jadi jadi kalau sang suami sudah disiplin melaksanakan kewajiban, maka sang istri pun harus melaksanakan kewajiban. Yang jika demikian keadaannya, maka dia istri yang baik. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Apabila engkau tidak berada dekat dengan istrimu, maka istrimu akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Hafizatka akan menjaga dirimu, bukan malah bojone dirasani karo tonggone kan gitu ya. Jadi ngomong-ngomong asik dengan tonggone, maringno yang materinya malah masuk pada materi yang menceritakan suaminya.
gitu ya. Jadi apapun yang diceritakan, wa idza ghibta anha, apabila engkau tidak bersamanya, maka sang istri itu hafidzatka, menjaga kehormatanmu. Fi nafsiha, melalui dia menjaga dirinya, tidak sembarangan dia bergaul, wa malika, dan menemui harta, ya, hartamu, jaga hartamu. Jadi tidak ada istilahnya seperti orang kaya mengatakan diporotin gitu, atau morotin suami gitu, tidak ada ya. Itu gambaran-gambaran bagaimana istri ideal, bagaimana istri ideal. Ini semuanya adalah idealisme dalam kehidupan di dunia. Bagaimana dalam perspektif akhirat? Karena bahu anfusakum wa ahlikum naro, itu titik tekannya adalah supaya kita mengemban amanat ini dari dunia sampai dengan akhirat, sampai dengan akhirat. Orang kok nafsi-nafsi, wah itu amalnya itu sendiri-sendiri, nanti neraka itu semuanya apa nak swarga ya urusannya dewe-dewe. Tidak seperti itu. Jika kita ada hubungan keluarga itu ada hubungan nanti tanggung jawab. Insya Allah bagaimana dalam perspektif akhirat kita akan melanjutkan pada minggu yang akan datang insya Allah. Hari ini ada cara tasmiyah kalau tidak keliru ya. Oke. Ya, jadi aku lupa siapa namanya. Jadi belum. Ya, jadi dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6 itu kan perintahnya itu kan ingat apa, anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu. Allah itu kalau perintah juga urutannya kan, rubahnya ya, tertibnya itu, wahai orang yang beriman. Ini berarti perintah pada orang yang beriman. Karena kalau orang beriman itu selain percaya, dia bisa dipercaya dan dia aman. Dia aman. Jadi meskipun tidak banyak orang yang suka ya, orang yang aman dan orang yang amanah. Suruh jaga diri sendiri dulu, baru jaga keluarganya. Jangan jaga keluarganya tapi diri sendirinya dibiarkan enggak karuan, ya, perilakunya tidak. Jadi dimulai ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri baru ngatur. Nyapu itu bersih, neng sapune iki kotor, gitu kan? Ya hasil sapuannya ya ora resik to ya, kan gitu. Gambarannya bahasane wong Semarang kan gitu. Nah, siapa yang sapu di sini? Yang sapu di sini ya kita para suami ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu. Ini dilihat dari sigoh domirnya, dilihat dari segi siyakul kalamnya, semua itu menunjukkan kesimpulan ini perintah ditujukan pada para suami, tidak pada para istri gitu. Hubungannya dengan apalagi An-Nisa tadi ayat 34 itu begitu apa aturan dalam berkeluarga di Islam. Untuk memperhatikan, untuk waspada terhadap neraka itu diberi tahu. Jadi ini urusannya itu kognisi dulu. Jadi yang diberikan Allah itu kognisi dulu, baru nanti dituntut afeksi dan dituntut aksi gitu kalau dari dunia pendidikan gitu. Jadi selalu Allah itu memberitahu dulu, setelahnya tahu diminta sikap
setelah menyaksikan baru dia diinteraksi, karena nanti yang akan diperiksa itu adalah aksi-aksi ini, amal-amal ini yang diperiksa gitu ya. Jadi di sini diarahkan oleh At-Tahrim ayat 6 ya. Agar waspada waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Manusia masuk iso kobong, iya wong Ibrahimnya arep diobong gitu. Ya, kemudian kalau kita periksa itu kan di bawah kulit ini banyak kan juga ada lemaknya yang mudah juga terbakar gitu. Jadi dan banyak tidak usah lihat Ibrahim nanti alasannya aku kan nggak nanti delok Ibrahim dibakar gitu kan. Maka alasannya sekarang banyak kasus-kasus kebakaran, orang kan bisa gosong juga, bisa gosong juga. Kalau di media itu kan kita perhatikan kalau ada kebakaran, ada yang terpanggang, ada yang itu semuanya. Jadi bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Ini terus aparatnya yang suruh mengelola, suruh ngurus neraka itu seperti apa? Tentang kualitasnya. Ini informasi kualitatif itu dikatakan alaiha malaikatun ghilad. Jadi di situ ada penjaga yang sangat keras. Syidadun, ghiladun yang sangat kasar ya. Syidadun yang sangat keras. Kasar lagi keras. Sedangkan wis wong sing gak disenengi wong itu kan wis kasar, keras dan semuanya kan. Jadi kriteria itu kualitas itu yang ditampilkan di sini. Malaikat yang menjaganya adalah dia kasar, keras dan tingkat ketaatan yang sangat tinggi, yaitu la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Jadi tidak ada di sana rukun tok nih ya, engko tak bayari. Itu tidak ada. Jadi di sini digambarkan bahwasanya di sana ya masuk, tidak ada masuk, pura-pura masuk. Yang penting videonya disebar, nanti keluar tidak apa-apa. Rukun karo sipirnya itu mungkin begitu, tidak ada istilah. Keadaan itu adalah dijelaskan ini di At-Tahrim ayat 6. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum, yang dia tidak pernah durhaka mendurhakai Allah, ma amaruhum apa terhadap apa yang diperintahkan, ma itu tentang materi yang diperintahkan, wa yaf'aluna dan mereka selalu mengerjakan. Jadi tidak pernah in absensia. Dia selalu wa yaf'aluna pakai fi'il mudhari ini ya. Selalu lil istimrar. Ya. Continuous tense ya. Apa yaf'aluna ma yu'maru, apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Kemudian ini acara. Oke, kemudian ada di dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Ini maksud saya sebutkan suratnya, ayatnya itu maksudnya kalau masih ragu nanti diperiksa lagi di rumah gitu ya. Di rumah disebutkan dalam surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah, bahasanya Allah itu lah yang memiliki, yang menguasai tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah juga yang mengetahui tentang turunnya hujan. Kapan kiamat datang itu kan banyak yang meramal tuh. Oh ini tanggal 9 bulan 9 tahun 999 pernah ada ramalan gitu. Saya ingat yang saya hafal saja soalnya itu
ternyata ya tidak ada gitu. Jangankan ramalan kiamat, ramalan hujan saja kan juga tapi yang tugas pokoknya jabatan fungsionalnya untuk mengawasi, kemudian mengindrai, kemudian menyiarkan itu kan dengan ramalan cuaca, terus ganti sekarang perakiraan cuaca gitu ya. Dan ramalan nanti yang melakukan berarti peramal kan gitu. Peramal berarti tidak jauh dari dukun kan gitu, terus persepsinya gitu. Maka dikoreksi istilahnya dari perakiraan, jabatan fungsionalnya dirubah menjadi prakirawan. Meskipun prakirawan tapi yang ditampilkan kadang-kadang perempuan. Mestinya prakirawati gitu ya. Jadi prakirawati gitu ya. Itu gambarannya itu Allah menguasai kapan itu hari kiamat terjadi, kapan itu hujan terjadi. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu madza taksibu ghadan. Dan Allah mengetahui apa yang engkau akan lakukan besok. Kita sendiri yang punya diri tidak tahu. Ya boleh punya rencana, tapi kepastiannya gimana kita tidak tahu. Besok mau apa? Maka dari itu di dalam ayat yang lain dikatakan wala taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Al-Kahfi kalau tidak salahnya. Al-Kahfi bagian akhir. Wala taqulanna syai'in, janganlah kau sekali-kali mengatakan tentang hal sesuatu. Inni fa'ilun dzalika ghadan, menyatakan aku akan melakukan itu besok. Illa an yasha Allah, kecuali engkau mengharapkan insya Allah, semoga Allah menghendaki juga. Jadi kejadian yang akan terjadi besok itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak saya gitu. Itu ditegaskan gitu. Jadi itu harus menjadi sikap-sikap, menjadi pemahaman dan keluarga kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga tidak ada yang ngerti di bumi mana kita akan meninggal dunia. Orang Madiun bisa meninggalnya di PTC sini kan. Orang Magetan bisa meninggal di Purwakarta kan gitu. Jadi tidak ada yang tahu. Yang untuk contoh saya gantak Guntur aja ya. Nah, ini jadi siapa lahir di mana, meskipun masih dalam ketika hidup, itu berusaha di aslinya Ponorogo, meninggal di Jakarta, dievakuasi mayatnya kubur di Ponorogo. Mengapa begitu? Ya biar kumpul dengan keluarga. Kumpul masih orang mana itu ya di kuburan juga kumpul gitu. Padahal yang dimaksudkan tidak saja di kuburan yang kumpul, yaitu juga ketika di surga nanti hendaknya kumpul. Beberapa waktu lalu ada ustaz yang menerangkan tentang kebersamaan kita, hendaknya kebersamaan yang di dunia sampai dengan di akhirat. Dan akhirat dalam hal ini di surga. Monggo dipun unjuk sampun enten unjukannya. Oke, itu ada petunjuknya, ada di surat At-Tur ayat 21. Ustaz itu mungkin di khutbah ya, seingat saya. Jadi dalam surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur itu surat 52. Materinya begini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan kemudian diikuti oleh keturunannya. Jadi bergeser ya sekarang pandangannya segeser. Hidup di dunia ini kalau bisa kita mati nanti diteruskan kesuksesannya ini
sampai 7 turunan. Itu konsep yang ada sekarang ya, kita rubah. Kapanpun kita mati, kapan kita meskipun dikubur di tempat kuburan yang berbeda, gitu. Tidak apa-apa. Yang penting nanti kita kumpul di surga. Bagaimana gambaran itu ada di surat At-Tur ayat 21. Kemudian siapa yang bisa mengalami seperti itu, bisa no dunya ya kumpul karo keluargane, no akhirat ya kumpul. Apa syarat-syaratnya? Conditioningnya apa? Conditioningnya apa? Disebutkan dalam syarat. Syarat yang pertama buat tabaat dzurriyyatan biimanin, yaitu keluarganya, keturunannya yang 7 turunan tadi mengikuti keimanan dari yang menurunkan. Biimanin, jadi keimanan harus satu keimanan antara kepala keluarga dan jadi itu nggak usah berbangga-bangga, saya itu dalam keluarga Pancasila, sudah semua agama ada di keluarga saya. Silakan kalau kenyataan seperti itu silakan aja, tapi jangan menjadi kebanggaan. Jangan menjadi kebanggaan karena petunjuk Al-Quran seperti itu. Saya yakin orang yang seperti itu dia tidak pernah baca surat Al-Quran ayat 21 ini. Jadi ini maka kita sampaikan ini biar kita pahami bersama. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kalau seseorang keturunannya ikuti keimanannya, tokohnya, ya, leluhurnya, maka al-haqnahum, Allah kami bakal mempertemukan mereka, dzurriyyatahum, keturunan-keturunan itu pada yang menurunkan tadi. Wa ma alatnahum min amali min syai'in, dan tidak dikurangi sedikit pun amal tadi. Dulu saya tinggalkan begini kok jadinya sudah seperti ini, tidak ada gitu. Jadi tinggalkan amal ya, amal. Jadi tidak dikurangi amalnya sedikit pun. Kullu mri'in bima kasabat. Dan masing-masing itu semuanya ini bisa terjadi atau tidak, ini janji Allah dan ini bisa terjadi atau tidak, itu tergantung kullu nafsin bima kasabat. Dan setiap diri itu bisa enggak dengan kumpul keluarganya dan sebagainya, tergantung pada perbuatannya masing-masing. Karena perbuatan itulah yang jadi penggadeannya. Jadi gade, lembaga gadenya itu amal kita. Kita bisa menyatu dengan keluarga di surga atau tidak. Itu dalam perspektif. Jadi oleh karena itu Gayus itu orang yang apa? Yang peduli terhadap keluarganya sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir, termasuk dalam perspektif di dunia maupun di akhirat. Jadi itu mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan informasi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.